Alkitab udah itu kok udah diterjemahkan bahasa Indonesianya Bahasa ada. apa? Kita bisa Mana mengerti. ada Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Itulah kalian. Makanya aku bilang temaku ini Abang tahu semua arti itu Al-Quran. agama yang suka berpalsu-palsu. Ya kan? Buku-buku dari barat dipalsukan menjadi Abang Alkitab. tahu semua arti Al-Quran. Ya, nggak arti tahu. Enggak semua kan? Pasti tahu lah. Apanya abang tahu? Ya, artinya lah. Lucu Anda ini. Jadi agama yang suka berpalsu-palsu itu selalu menggunakan sesuatu yang tidak sesuai. Itu palsu. Enggak Ya kan? bisa. Ya wes Yang lah. suka kepalsuan siapa coba? Berpalsu-palsu ria dalam agamanya coba. Kalian. Aduh, parah, parah, parah. Klean katanya, klean dengan sangat terpaksa mengatakan klean. Udah tahu kitabnya bahasa Yunani, masuk ke Indonesia kok jadi bahasa Al-Quran dipakai. Allahu Akbar, Masya Allah. Memang indah lah agama Islam ini, sampai agama sebelah pun harus jatuh cinta kepada ajaran Islam itu sendiri, diam-diam. Tapi diam-diam mereka pelan-pelan masuk, pelan-pelan secara halus masuk, pelan-pelan nyebut Allah, 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 Alkitab, Alkitab, wahyu, wahyu. Ada nggak yang protes ya? Oh, nggak ada, aman kok dipakai, aman kok, nggak ada yang protes kok. Sekarang kami bukan protes, kami hanya mengingatkan bahwa sebaiknya Anda gunakan barang asli aja, jangan yang palsu. Masa Bible kau sebut Alkitab kan? Kalau dulu iya, sebelum hadir apologet Islam, kalian mau menyebut buku-buku dari barat itu dan sebut Alkitab, ya silakan aja gaya-gayaan pakai Alkitab. Nah, sekarang sudah hadir apologet, sudah ada api di Indonesia ini, ya malulah sedikit. Malulah sedikit. Ternyata Kristen datang lebih awal, tapi kok di Indonesia malah niru-niru Islam kan? Ya. Halo, semangat soleh. Kami umat Islam bangga dong, netizen Islam bangga dong. Oh, ternyata selama ini mereka pakai kata Alkitab karena cinta sama Islam. Oh iya dong. Kalau nggak cinta sama Islam, yang ditirunya Hindu, yang ditirunya Buddha, tapi yang ditirunya Islam berarti dia cinta sama Islam. Sukanya Islam itu, berarti di Islam itu ada kebenaran, karena Islam dijadikan sebagai contoh oleh mereka. Belum lagi kemarin Jumat Agung dipakai juga kan? Islam lagi. Islam memang selalu unggul. Memang Allah mengatakan, dan Islam itu akan selalu unggul di atas semuanya. Wah, keren kali Islam ini.
kamera, jangan menangis dulu. Buka aja dulu kameranya, Saya gampang kan itu. jawab Katolik Protestan, saya jawab Protestan. Ya, buka kamera. Buka Bapak kamera. Sunni atau Saya Sunni. Syiah? Saya Sunni, saya Sunni. Oh, Buka kamera. Sunni, Oke. Yes. Modalnya kameranya. boleh nggak Pak? Buka kameranya, wahai pengikut Kenapa agama Islam yang suka meniru berpalsu Zoroaster? ria. Kenapa syahadat Ayo, Muslim ayo, ayo. mirip Buka dengan di kameranya. koin Zoroaster, koin Buka kamera. Sasanain? Buka kameranya, diskusi dong. bawa Zoroaster, bawa semua. Bawa apa yang kau tuduhkan, tapi buka Kenapa kamera. syahadat Muslim mirip di Zoroaster, koin Zoroaster, koin Oke, Sasanain? oke. Kalau Anda menggunakan narasi itu, kenapa syahadat Islam mengikuti Zoroaster menurut saudara? Kalau Anda menuduh itu lebih Bukan. para Anda, Ada. lebih para Anda, lebih para Anda. Coba karena Anda baca di sudah koin tahu. ini ada syahadat Dah. Muslim. Monyet. Kalau Anda tahu Islam meniru sesuai dengan tuduhan Anda, terus kenapa Anda datang niru Islam lagi? Kau menuduh Islam meniru syahadat. Kau datang lagi niru-niru Islam. Hancurlah kau. Kenapa kau niru-niru syahadatnya Zoroaster? Oh ya? Yakin Anda? Yakin. Terus Anda sendiri kenapa niru ke Islam? Hancur sudah. Aduh, parah ini, parah. Jangan niru dong, kata dia. Jangan niru dong, biarkan kami aja niru. Masalah generasi. Halo. Semangat Halo. sore. Sore. Udah malam di sini. Ya, Katolik Protestan abang ini Ateis. ateis, udah bosan nyembah makhlukan orang. Bosan dah sama ajaran Muhammad, malas. Suruh ngewang. Ya. Malas lah. Kalau jadi Islam kan jadi manusia. Kalau di luar Islam kan Mbek. Halo, selamat siang menjelang sore. Aktifkan kamera. Halo, aktifkan kamera, Saudara Mikes. Semangat sore. Halo Bang Zuma. Halo juga. Ya, Halo. halo Silakan. Bang Zuma, selamat siang. Siang Selamat sore. juga. Sore juga. Saudara Mikes ini apa? Katolik? Protestan, pengikut Kristus. Oh iya. Oke. Ini ada tema, Bang. Agama mana yang suka kepalsuan? Suka, memang benar-benar suka, nyaman dengan kepalsuan. Enggak suka. Kalau nggak Oke, suka, begini Bang Zuma. gimana? Tema Bang Zuma ini sangat baik, sangat bagus ya. Ya, Sekarang pertanyaan saya kepada Bang Zuma. oke. Saya ingin bertanya, Ya, bisa? iya sudah dibilang iya, silakan. Pertama, Ah, pertama, ya, orang Yahudi tidak pernah percaya kepada Injil. ya, Oke. Kedua, surah Al-Maidah ayat 46 di sana dikatakan Taurat dan Injil itu adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Ya. Betul? ya, betul. Pertanyaan saya, Injil mana yang disebut oleh Al-Quran? Siapa penulis Injil itu? Oke, baik. Berbicara mengenai Injil, Dalam Al-Quran ya. ya, berbicara mengenai Injil, datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tidak mengatakan menuliskan
Nabi Isa dikabarkan tidak menulis, sahabatnya tidak menulis, atau murid-muridnya tidak menulis. Tapi Al-Quran menyelaraskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ditolak oleh kaumnya. Jadi kalau Nabi Isa saja ditolak, apalagi Injil, pengajaran yang dia bawa gitu. Nah, karena saya ini penggiat debat lintas agama, saya menemukan data di dalam Markus 1:14. Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Tunggu Bang Zuma. Jangan lari ke Bible Bang Zuma. Jangan lari ke Ya, Bible. kan saya Buktikan dalam ditanya. Al-Qur'anmu. Kan sudah Iya. dijawab. Saya mau sudah dalam dijawab. Al-Qur'an. Saya mau dalam Al-Qur'an. Iya, kan Injil sudah mana yang dijawab. ditulis oleh siapa yang penulis Injil yang disebut dalam Al-Qur'an? Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam datang kepada kaumnya Bani Israel membawa pengajaran-pengajaran firman Allah yang disebut Injil, hikmat Injil. Tetapi Nabi Isa alaihissalam ditolak oleh kaumnya. Jadi jangankan Injilnya, Nabi Isa aja ditolak, apalagi Injilnya, ajarannya gitu. Nah, apa pembuktian bagi Anda Kristen yang menjadi renungan Anda sebagai Kristen? Markus 1:14, Yesus ternyata mengajarkan Injil Allah. Maka muncul pertanyaan saya, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan itu? Maka Anda akan berada pada posisi sama seperti saya. Kita kehilangan Injil. Itu. Yang ada cuman buku Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, dan itu bukan Injil. Kalau itu dipaksakan Injil, maka itu Injil palsu. Begitu, Abang. Kan saya minta Lagi. kepada Bang Zuma. Kan saya minta kepada Bang Zuma. Ya. Jikalau Bang Zuma mengatakan Injil Lukas dan Injil Markus, Matius itu adalah Injil palsu, buktikan kepada Bukan kami yang ditulis dalam bukan Al-Quran saya. surah Al-Maidah itu. Bukan saya yang Injil mengatakan itu di mana sekarang? Sama, Oke, Bang. pertama orang Yahudi, orang Yahudi telah menolak Injil, tidak percaya kepada Mesias itu, dan mereka hanya mempunyai menolak. kitab Taurat dan Taurat. Iya. Terus? Tetapi dalam Kristen Ya. mempunyai Taurat dan kitab Injil. Al-Quran juga menulis tentang Al-Quran juga mencatat Injil dan Taurat. Tetapi Al-Quran tidak dapat menjelaskan di mana Injil itu berada. Tetapi Kristen itu Injilnya sudah ada. Markus, Lukas, Yohanes, Petrus. Itu ada Baik. tulisan-tulisan semua. Oke, baik. Saya bicara gantian. Sekarang Nah, buktikan kepada kami. saya gantian ngomong. Gantian, enggak usah. Oke. Gantian. Nah, ketika saudara mengambil kata Injil dari Quran, palsu lagi kitab Anda itu. Karena di dalam Bible tidak ada kata Injil. Itu diambil dari Al-Quran. Original teks kitab Anda itu Yunani. Lagi-lagi di Indonesia gemar kali menyebut Injil, palsu lagi. Suka kali barang-barang palsu. Padahal Lukas, Markus, Matius itu tidak pernah disebut sebagai kitab Injil di luar sono. Palsu lagi kan? Palsu lagi. Ketahuan lagi palsu. Kemudian ketika Anda bertanya tentang Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, saya sudah menguraikan. Injil itu hikmat Torah yang diajarkan oleh Isa kepada kaumnya Bani Israel, namun ditolak oleh Bani Israel. Apa pembuktian ditolaknya? Jangankan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa aja ditolak, hingga Nabi Isa diangkat oleh Tuhannya supaya mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, beban pembuktian sekarang ada di Anda. Di dalam KPR 8 nomor 35, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Tidak mengajarkan buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, tapi yang diajarkan adalah Injil Yesus. Pertanyaan saya, mana Injil Yesus yang Filipus ajarkan? Mohon izin, silakan dijawab. Oke, kan tadi saya mengatakan
di mana Injil yang kalian katakan dalam surah Al-Maidah itu. Abang Zuma mengatakan bahwa Injil yang disampaikan kepada Yesus kepada orang Israel itu mereka tolak. Sekarang pertanyaan saya, Injil mana yang Isa ajarkan kepada Israel? Itu saya minta. Loh, kok Anda Itu yang saya minta. gimana ini abang ini? Injil diberikan kepada Nabi Isa. Tadi kan Abang Zuma. Injil diberikan kepada Nabi Isa untuk Injil diberikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Isa adalah Bani Israel. Anehnya Anda minta di saya. Berarti ada sedikit koslet di situ. Anda harus paham tuh, Al-Quran menginformasikan Nabi Isa diberi Injil, Injil disampaikan kepada Bani Israel. Yang wajib menyampaikan kepada kita mana Injil itu adalah Bani Israel. Salah satu Bani Israel adalah Filipus. Filipus memberitakan Injil Yesus. Beban pembuktian itu ada di Anda. Tunjukkan mana Injil Yesus. Jangan Markus Matius, karena itu bukan Injil. Injil Yesus yang Filipus beritakan di KPR 8 nomor 35. Cakep toh? Cakep. Anda sekarang yang jawab. Mana Injil Yesus yang ada di kitab saudara? Tunjukkan Injil itu. Kan begitu. Silakan. Yang Injil yang kamu katakan cari itu yang kamu sedang baca Injil Yohanes, Matius, Oh bukan. Lukas. Jangan suka yang palsu-palsu. Jangan suka barang palsu. Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu bukan Injil. Bukan. Oh. Yang Injil itu sabar. Yang Injil itu yang Mereka menulis Injil itu. sabar. Oh, sabar. Yang Injil itu adalah yang Yesus punya. Apa bukti Yesus punya Injil? Nih, tak kasih ucapan Yesus bahwa Yesus punya Injil. Dengarkan. Yohanes 17 nomor 8, Yesus berkata apa? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sebelum terjadi penyaliban, Yesus sudah memberikan seluruh firman yang diterima dari Tuhan untuk Bani Israel. Mana segala firman itu? Sudah ada kan? Sementara Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu baru nongol puluhan bahkan ratusan tahun setelah Yesus naik ke langit. Nah, sekarang yang disebut Injil dalam kaitannya Islam dengan hubungan Nabi Isa. Nabi Isa diutus kepada kaumnya Bani Israel mengajarkan hikmat. Hikmat inilah yang disebut Injil. Yesus Isa ketika datang ditolak. Seketika dia ditolak, mustahil ada yang mau meneruskan ajarannya. Mulus, pasti dibantai oleh musuh-musuh Nabi Isa. Jangankan muridnya, Nabi Isa aja dibantai, apalagi murid. Jadi jangan bermimpi Injil yang diberikan Nabi Isa itu masih ada sampai hari ini, apalagi mau sampai di tangan umat Islam. Itu mustahil. Sampai ke tangan Kristen aja tidak, apalagi tangan Islam. Nah, ketika saya membaca Bible, saya melihat ada pemberitaan kisah. Salah dulu, kisah para rasul. Apa arti kisah para rasul? Itu artinya apa? Sejarah para murid. Salah satu sejarah yang tertulis Filipus di sejarah bab 8 nomor 35, Filipus memberitakan Injil Yesus. Bebannya ada di Anda. Tolong tunjukkan Injil yang Yesus beritakan, Filipus beritakan yang adalah Injil Yesus. Tunjukkan itu dulu. Silakan. Lagi-lagi Abang Zuma ini tidak paham tentang Injil. Injil itu adalah Palsu Yesus lagi. Kristus sendiri yang Mulai penulisnya. ngaco. Mereka menulis Injil itu sendiri. Yohanes itu kan para saksi mata. Dalam Al-Quran tidak tercatat kesaksian Yesus Isa di sana. Tidak ada penulisnya. Hanya dikatakan dalam surah Al-Maidah, Injil dan Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya. Sedangkan dalam Injil itu ditulis oleh para saksi mata Yohanes, Markus, Lukas, Petrus. Mereka melihat Injil itu sendiri, yaitu firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Mereka menulis tentang Yesus. Tunggu, Bung, tunggu. Tapi dalam Al-Quran hanya tulisan-tulisan saja tentang Injil dan Taurat. Tetapi tidak ada kisah-kisah Isa di sana. Tidak ada kisah-kisah perjalanan hidup Isa di sana. Kita ya? Nah, jadi Yesus itu adalah saya jawab. Injil yang ditulis oleh mereka. Injil. Nih, saya ajarkan sama Anda. Kata Injil itu nongol nanti di abad ke-7. Di
Tidak ada kata Injil di original teks pengajaran kitab saudara. Pahami itu dulu, catat itu. Jangan senang dengan kepalsuan. Ini tak ajarin. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa mengatakan, Inni Abdullah ataniyal kitab. Berarti Nabi Isa diberikan satu kitab. Ketetapan, ajaran, ketetapan, perintah-perintah, larangan-larangan yang Nabi Isa terima dari Tuhannya, itu satu ketetapan yang Nabi Isa sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Nah, sebagai Kristen, ketika Anda tahu Nabi Isa ini adalah bercerita tentang sosok Nabi yang lahir tanpa ayah, Anda harus tahu ada yang disebut Yesus lahir tanpa ayah. Nah, di dalam kitab Anda Markus 1:14, Yesus di sana mengajarkan Injil Allah. Oke? Beritakan di situ dikatakan Injil Allah yang diberitakan. Berarti Yesus sebelum ada Markus, sebelum ada Lukas, sebelum ada kitab-kitab Anda, Yesus sudah lebih dulu memberitakan kabar baik dari Allah. Dan Filipus menerima itu. Kenapa Filipus menerima itu? Karena Filipuslah murid yang dipanggil ke Galilea. Di dalam Yohanes 1 dijelas, Filipus ikutlah denganku. Kemana? Ke Galilea. Mengapain? Memberitakan Injil Allah. Nah, Filipus di KPR 835 memberitakan Injil Yesus. Bukan Injil Lukas. Kalau Anda mengatakan Injil itu adalah Yesus itu sendiri, Anda keliru. Kenapa Injil itu bukan Yesus itu sendiri? Karena Yesus penyampai firman, Yesus penerima firman. Kata Yesus Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu satu. Yang kedua, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Berarti Yesus memiliki Injil, Nabi Isa memiliki Injil. Permasalahannya sekarang ini adalah, dapatkah Kristen menunjukkan Injil Yesus? Kenapa Anda bertanya kepada Islam? Islam tidak diberikan Injil. Yang diberikan Injil itu adalah Bani Israel. Bani Israel yang menerima Injil. Kemudian Kristen datang katanya ajarannya dari Bani Israel. Maka beban yang harus menanggung beban pembuktiannya adalah Kristen. Kan Anda yang mengaku pengikut Yesus kan? Anda yang mengaku ajarannya dari Bani Israel kan? Kami tidak. Injil untuk Bani Israel. Maka beban pembuktiannya ada di Anda. Mana Injilnya Yesus? Jangan Anda bawa Lukas, Markus, itu bukan Injil. Yang kita minta Injil Oke, Yesus. Mana? Siap. Tunjukkan, Siap. silakan. Siap. Oke. Tadi lagi-lagi Abang Juma meminta saya satu Injil. Mana Injil Yesus? Islam juga dalam rukun Islam mengimani Injil dan Taurat, tetapi kalian tidak membaca Injil itu. Bagaimana Anda bisa mengimani kalau Anda tidak membacanya? Nah, sekarang Yesus Kristus, kenapa saya katakan dia adalah Injil itu? Contohnya, murid-muridnya menulis perkataan Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa melalui aku. Nah, mereka menulis tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus adalah kabar baik itu. Yesus adalah Injil itu yang ditulis oleh murid-muridnya. Nah, jadi apa yang kami pegang hari ini, Markus, Injil Markus, Yohanes itu sesuai kesaksian mereka tentang firman hidup itu. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa orang Islam mengimani Injil dan Taurat, sekarang pertanyaan saya, apakah kalian pernah membaca Injil dan Taurat itu? Buktikan kepada kami. Oke, saya jawab. Kami beriman kepada Nabi Ibrahim. Apakah kami kemudian harus melihat Ibrahim? Apakah kami harus memegang Nabi Ibrahim? Kami beriman kepada Allah. Apakah kami harus melihat Allah? Kami beriman kepada Nabi Musa. Apakah kami harus melihat Nabi Musa? Kami beriman kepada Torah. Apakah kami harus melihat Torah dan Injil? Enggak. Beriman percaya bahwa Allah pernah mewahyukan sebuah kitab kepada Nabi Musa, namanya Torah. Beriman bahwa Allah pernah memberikan wahyu satu kitab, satu ketetapan kepada Nabi Isa, yaitu Injil. Itu iman. Bukan berarti harus dipegang, harus dilihat, harus dibaca. Itu iman. Sekarang beban pembuktiannya ada di Anda. Yesus mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Yang Yesus ajarkan. Dikatakan begini, Yesus berkeliling di Galilea dan kota-kota desa-desa mengajarkan Injil Allah.
Filipus bertolak dari nas itu dan memberitakan Injil Yesus. Mana? Apakah Yesus bisu? Apakah Yesus tidak ngajar? Apakah Yesus itu tidak menjadi guru? Apakah Yesus itu bukan gembala? Bukankah dia rabi? Sebagai rabi dia punya Injil. Ada dasar pijakan, kurikulum, kisi-kisi, sub-sub materi pengajaran Yesus kepada muridnya. Apa itu? Segala firman yang Bapa berikan telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya. Nah, mana segala firman itu? Mana kumpulan segala firman yang Yesus terima dari Bapa yang tidak bercampur dengan ucapan Yesus itu sendiri, tapi murni dari langit. Seperti Torah, murni dari langit, tidak bercampur dengan ucapan Musa. Mana? Sedangkan kitab yang Anda genggam hari ini adalah catatan-catatan orang yang tidak pernah bertemu Yesus. Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Matius, buku Yohanes, buku Markus. Yesus tidak mengenal buku-buku itu, apalagi surah-surah Paulus. Berarti Injil Allah, Injil Yesus yang Yesus beritakan bersama Filipus itu bukan kitab kanonik. Beban itu ada di Anda. Kalau Anda mengatakan Injil itu adalah Yesus itu sendiri, Anda keliru. Yesus penyampai Injil, Yesus penyampai firman. Yang Al-Quran katakan Injil adalah firman yang Nabi Isa terima untuk Isa sampaikan kepada kaumnya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, bukan kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Udah. Mana? Tunjukkan. Saya jawab. Lagi-lagi Abang Juma itu tidak memahami jawaban saya tadi. Saya katakan tentang Yesus itu mereka tuliskan pengajaran Yesus, tentang Yesus memberitakan kerajaan Allah, itu mereka tulis. Jikalau Abang Juma mengatakan apakah Yesus mengenal Lukas, Petrus, yang penulis-penulis kitab, pertanyaan saya sekarang, apakah Nabi Muhammad mengenali penulis-penulis Al-Quran? Kenal. Gimana datanya Nabi Muhammad kenal penulis-penulis Al-Quran? Khusu Al-Quran min arba'ah, Ubayn bin Ka'ab, Salim, Muaz dan seterusnya. Nabi Muhammad mengenal penulisnya dan Nabi Muhammad memberikan ijazah, legitimasi kepada para penulis, para penghafal Quran. Yesus ada nggak memberikan legitimasi ke Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Datanya. Yesus, Markus, Paulus ada nggak? Ada nggak? Itu kan ada Yesus. Iya, saya ngerti. Saya pun andaikan sesaman waktu itu, saya pun akan menulis berita-berita yang saya kumpulkan dari masyarakat. Saya juga akan mengumpulkan kesaksian-kesaksian untuk saya susun sebagai tesis atau sebagai skripsi, sebagai karya ilmiah. Dan asal Anda tahu, Lukas, Markus, Yohanes, Matius, para penulis tidak pernah bermimpi, apalagi berpikir kalau keempat kitabnya mereka ini akan dijadikan sebagai kitab suci oleh sebuah agama di luar pengetahuan mereka. Mereka tidak pernah sadar kalau buku-buku yang mereka tulis itu akan menjadi firman Tuhan bagi orang asing di luar mereka. Nah, sekarang saya minta pertanggungjawaban saudara. Tolong tunjukkan pengakuan Lukas bahwa yang dituliskan itu adalah firman Allah, firman Tuhan, firman Yahweh. Coba tunjukkan. Ada. Abang Juma. Ada. Saya sudah katakan tadi. Ada. Perjanjian baru itu. Ada. Perjalanan hidup Yesus. Mereka tuliskan apa yang disampaikan. Berarti bukan Injil. Apa yang disampaikan. Berarti bukan Injil. Apa yang Yesus ajarkan. Berarti buku apa yang Yesus biografi. ajarkan. Berarti bukan Injil. Tadi Abang Juma mengatakan orang Islam mengikuti ilah Ibrahim, ilah Musa untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu, hanya beriman dan tidak membacanya. Pertanyaan saya sekarang, apakah Anda bisa mengimani Al-Quran tanpa membaca, tanpa memahaminya? Nggak bisa karena Al-Quran itu dengar dulu. Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh manusia. Torah diwahyukan untuk kaum Bani Israel. Maka iman yang benar adalah iman yang mendudukkan perkara pada kadar aslinya. Apa itu? Torah hanya diwahyukan untuk Bani Yakob.
Ulangan 33, Ulangan 5, Mazmur 147, nomor 19, 20. Taurat hanyalah hak milik kepunyaan Bani Israel, Bani Yakub. Iman yang asli akan mendudukkan itu, bukan malah mencuri terjemahan kitabnya agama Yahudi yang sudah jelas-jelas tertulis bahwa Torah itu hanya untuk Bani Israel. Diambil terjemahannya, cok, dijadikan sebuah tambal sulam di agama mereka, lalu mengatakan kami yang punya kitab loh. Kami beriman kepada Torah, bahwa Torah adalah sebuah ketetapan Tuhan kepada Nabi Musa. Al-Quran surah Al-Araf ayat 45 untuk kaumnya Bani Israel. Kami beriman kepada Injil, bahwa Injil itu adalah ketetapan untuk kaumnya Bani Israel. Al-Quranul Karim As-Saf ayat 6. Nah, sekarang kami membaca data di Bible, hasil penelitian para wartawan. Markus 1:14. Wartawan Markus menuliskan, pada suatu hari Yesus berjalan ke Galilea untuk mengajarkan Injil Allah. Itu sejarah yang dituliskan wartawan Anda. Lalu kemudian di dalam pernyataan dia sendiri, Yohanes melakukan penelitian. Menurut penulis buku Yohanes, dia mengatakan begini, bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku telah menyampaikan segala apa yang aku terima dari Bapa, dan kalian telah menerimanya dan kalian percaya bahwa aku adalah rasul utusan Bapa. Segala firman, pertanyaan muncul, kalau Al-Quran ini salah, ketika dikatakan lima talbisunal haqqa bil batil, wahai ahli Taurat, wahai Bani Israel, mengapa engkau mencampur adukkan antara firman Allah dengan karangan manusia? Lalu kemudian, kalau Al-Quran keliru, sudah pasti orang Kristen mampu memberikan kemudian di meja akademisi Injil yang Yesus beritakan kepada kaumnya Bani Israel. Mana buktinya? Hanya diberitakan, ini loh Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Itu pun cuma terjemahan. Itu pun diembel-embeli kata Injil, biar agak keren sedikit gitu loh. Padahal Bung, terjemahan pertama 1967 sampai 1978 dan 74, kalau Anda melihat di ejaan lama, Injil karangan Lukas, Injil karangan Matius, Injil karangan Yohana, Yahya, dan seterusnya. Apa ini? Anda mencari Injil Nabi Isa. Salah. Anda harusnya kembali kepada yang menulis Bible. Hei, kenapa kau tak tulis Injilnya Isa? Kenapa malah Markus yang kau tulis? Markus siapa? Asisten Paulus. Lukas siapa? Asisten Paulus. Matius siapa? Enggak tahu. Yohanes siapa? Enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Siapa penulis Matius? Siapa penulis Yohanes? Tidak ada yang tahu sampai hari ini. Cuman dibilang Yohanes loh, Matius loh. Kata siapa? Bapak-bapak gereja mula-mula tidak tahu siapa penulis buku Yohanes, siapa penulis buku Matius. Belakangan baru dikasih nama Yohanes dan Matius. Gitu Bang. Jadi kalau Abang suka barang palsu, silakan di Kristen sampai mati. Itu aja dari saya. Oke, baik. Kita tanggapi, Pak. Oke. Itu urusan kalian. Kalau yang kami pegang hari ini adalah barang palsu, itu urusan Ya, kalian. iya. Itu memang Karena kalian memang tidak percaya. Tetapi apa yang kami percaya, segala tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan para Kata penulisnya. Kata Dan Paulus. kesaksian mereka benar. Tunggu. Kesaksian mereka benar tentang Yesus, tentang firman hidup itu. Mereka menulis tentang Yesus. Mereka menulis tentang ajaran Yesus. Contohnya, Yesus berkata, aku bukan berasal dari bumi ini, tetapi aku berasal dari atas. Yesus berkata, akulah kehidupan itu. Mereka menulis tentang Yesus, apa yang dikatakan Yesus. Dan Yesus melakukan mujizat, mereka menulisnya. Kebangkitan orang mati, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dari hidup. Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit. Mereka menulisnya. Tidak ada kontradiksi di sana. Saksi mereka melihat apa yang Yesus lakukan, mereka tulis. Tetapi di dalam Al-Quran
hanya terdapat untuk mengimaninya, tetapi tidak ada cerita tokoh-tokoh sejarah yang terdapat apa yang dilakukan oleh Isa. Hanya mengimani sahaja dalam Al-Quran, tetapi tidak tercatat apa yang Isa lakukan. Kenapa bisa begitu, Abang Juma? Oke, Kenapa hanya oke. Anda mengimaninya? Baik. Saya jawab. Jawab. Anda ingat di dalam 2 Petrus 2 nomor 1. Jawab, Bang Juma. 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Elohim tampil nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang muncul penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang memberikan tambahan pengajaran terhadap kitabnya orang Yahudi? Dengan mengatakan bahwa kitab Yahudi adalah PL, dan mereka menambahkan ajaran-ajaran baru dengan menamakan ajaran baru itu dengan PB. Itu siapa? Saya ulang dalilnya. 2 Petrus 2 nomor 1 itu seirama dengan Ulangan 18 nomor 22. Jika ada seorang pemimpi yang terlalu berani menuliskan sebuah kitab atau menyatakan sebuah firman yang mengatasnamakan diriku tidak terjadi, maka jangan kau gentar sama dia. Kau harus bunuh dia, karena dia telah berkata sesuatu yang tidak benar. Makanya penulis Bible semuanya mati mengenaskan, bukan? Iya kan? Oh iya dong. 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Elohim tampil nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang. Sekarang itu abad pertama, bukan abad ke-7. Demikian juga sekarang muncul pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran sesat yang membinasakan ke dalam apa? Ke dalam kitabnya Yahudi. Pertanyaan saya, siapa yang memasukkan kumpulan buku-buku Yunani satu simpul dengan kitabnya orang Yahudi sehingga mereka menamainya Alkitab, di mana di dalamnya ada kitabnya Yahudi, dimasukkan ajaran dari Yunani dan disebut sebagai perjanjian baru? Siapa yang menggabungkan masuk ajaran-ajaran baru ke dalam kitabnya orang Yahudi? Dialah sang pembinasa keji. Jawab dengan jujur. Silakan. Saya jawab, Bang Juma. Perjanjian lama itu ditulis oleh para nabi. Nah, kedatangan Mesias itu kan juga dinubuatkan tentang kedatangan Mesias. Tetapi orang Israel menolak Yesus karena mereka tidak percaya kepada Mesias yang datang dalam berupa nabi. Nah, mereka menolak Yesus, mereka tidak percaya. Sampai hari ini juga mereka masih menunggu Mesias yang dijanjikan itu. Padahal Mesias itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Nah, kenapa mereka membunuh Mesias itu? Karena mereka mengatakan dia menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, kenapa mereka tidak percaya kepada Injil sampai hari ini? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus sang Mesias itu. Kenapa kami memiliki dua kitab, yaitu kitab Perjanjian Lama dan Baru itu? Perjanjian Baru itu adalah nubuatan digenapi oleh Mesias yang dijanjikan itu, Yesus Kristus. Nah, kami tidak pernah menolak dan membantah segala tulisan-tulisan Perjanjian Baru itu. Kenapa? Karena Perjanjian Lama itu adalah nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Contohnya, Abraham ingin menyembelihkan Ishak anaknya, tetapi dalam Al-Quran Ismail sudah berubah dalam Al-Quran. Itu gambaran Mesias yang akan datang. Dalam hukum Taurat, 10 perintah itu hanya bayangan yang akan digenapi oleh Yesus Kristus. Contohnya, hal perzinahan. Yesus mengatakan, jikalau engkau telah melihat wanita itu dan mengingininya dalam hatimu, engkau sudah berzina. Itu penggenapan yang dikatakan oleh Yesus. Nah, kenapa orang Yahudi menolak Injil, menolak Yesus? Karena mereka tidak percaya Mesias yang datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, Al-Quran menulis dalam surah Al-Maidah 5 ayat 46.
bahwa Taurat dan Injil itu pernah diturunkan dan hanya orang Islam hanya mengimaninya, tetapi tidak pernah membacanya. Sedangkan kami orang Kristen, walaupun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau Malaysia, kami memiliki kitab-kitab itu. Taurat, Mazmur, Injil, Perjanjian Baru. Itu kan kesaksian dalam Perjanjian Baru itu yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Nah, pertanyaan saya sekarang, ketika Anda mengatakan bahwa Anda mengimani kitab Taurat dan Injil, saya bertanya dari tadi Abang Juma, tolong tunjukkan pada kami Injil mana yang Anda imani itu. Siapa penulisnya? Siapa penulis Injil itu? Sedangkan kami ditulis oleh murid-murid Yesus, para saksi mata. Itu mereka menulis tentang penyalipan yang sama. Ya itu. Apa yang berlaku tentang ajaran Yesus juga mereka menuliskan. Mau jalan. Sehingga kedatangan Rasul Paulus. Paulus juga menuliskan tentang Yesus. Nah, tidak ada Petrus dan Rasul Paulus. Mereka tidak pernah berdebat tentang ajaran-ajaran Kristus. Petrus juga menerima Paulus. Sudah? Udah? Ya, sudah. Al-Quran Baik. mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan firman Allah dengan yang bukan firman Allah? Celakalah orang yang menuliskan sebuah buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. 2 Petrus 2 nomor 1, sedemikian di tengah-tengah umat Tuhan tampil nabi-nabi palsu. Demikian juga sekarang di abad pertama sekarang telah tampil penyesat-penyesat yang telah memasukkan ajaran-ajaran yang membinasakan. Pertanyaan saya tolong dijawab, kan tadi saya sudah kujawab. Injil itu ketetapan Tuhan untuk kaum Bani Israel. Ada nggak Yesus mengajarkan Injil? Ada. Iman Islam mutabadur, udah benar. Oke. Ada nggak Torah kepada Nabi Musa? Ada. Iman Islam udah benar. Orang Hindu percaya nggak itu? Nggak percaya. Islam percaya nggak percaya? Berarti iman kami udah benar. Karena Torah memang ada, Injil juga ada. Nah sekarang Anda nuntut kepada kami. Tunjukkan wahai Zuma mana Injil itu. Al-Quran saya menjawab bahwa ahli Torah yang datangnya di Bani Israel yang datang kepadanya nabi-nabi ditolak, ajarannya ditolak, dicampur adukkan, dalilnya sudah kusampaikan. Sekarang beban pembuktiannya ada di Anda. Apakah Al-Quran betul dengan mengatakan bahwa celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan tangannya sendiri? Betul. Apakah kemudian Al-Quran betul dengan mengatakan bahwa firman Tuhan sudah dicampur adukkan dengan ajaran karangan manusia? Betul. Pertanyaan saya, apakah Yesus memiliki Injil? Punya. Mana Injil itu? Anda mengatakan Injil yang dimaksud itu adalah Yesus sendiri. Error. Karena Yesus menerima firman. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti dia berkata kan? Berkata. Lalu dia berkata ini firman Tuhan atau perkataan sendiri? Firman Tuhan. Nah itu yang Islam katakan. Mana firman Tuhan yang Yesus terima itu? Anda bisa tunjukkan? Tidak bisa Anda tunjukkan. Berdasarkan Lukas, Markus, Matius, Galatia, dan seterusnya. Bagaimana dengan kitab-kitab itu? Apakah itu Injil? Bukan Injil. Itu bukan Injil. Tetapi karya tulis yang menggenapi nubuatan Ulangan 18 nomor 22 dan 2 Petrus 2 nomor 1. Di mana ada penyesat-penyesat yang memasukkan ajaran-ajaran baru yang membinasakan masuk ke dalam ajaran Yahudi. Pertanyaannya, apakah Hindu pelakunya? Bukan. Apakah Buddha pelakunya? Bukan. Apakah Islam pelakunya? Bukan. Satu-satunya pelaku di bumi ini yang memasukkan kitabnya ke dalam kitabnya Yahudi hanya Kristen. Mereka memasukkan kitab mereka dengan menamai kitab mereka ini Perjanjian Baru, supaya kitabnya orang Yahudi mereka bisa sebut Perjanjian Lama. Dimasukkanlah kitab Perjanjian Barunya ini masuk satu bundel.
Sebagaimana dahulu tampil nabi-nabi palsu di tengah umat, demikian sekarang penyesat-penyesat tampil di tengah-tengahmu, memasukkan ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Siapa yang memasukkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Petrus masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi satu bundel? Siapa? Siapa? Siapa saudara-saudara? Siapa? Kristen. Kalian itu penyesat yang memasukkan ajaran-ajaran baru ke dalam kitabnya orang Yahudi. Saya ingin bertanya, karena ini berat untuk Anda jawab. Saya ingin bertanya, apakah hari ini di sinagoge Yerusalem, tempat ibadahnya saudara-saudara kita Yahudi, menyembah kepada Yahweh atau Yehova yang ada di sana Yerusalem, apakah di kitab Tanakh mereka ada masuk buku Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi, Padale, Parakan, ada masuk ke dalam kitab mereka? Ada atau tidak ada? Ada nggak? Di sinagoge kitab Lukas, Markus, Matius satu bundel dengan Tanakh. Ada nggak? Atau kalian yang melakukan, yang memasukkan kitabnya Yahudi masuk ke dalam kitab kalian yang itu? Jawab dengan jujur. Jangan kemana-mana. Siapa yang memasukkan ajaran baru masuk ke dalam kitabnya Yahudi? Dan apakah Yahudi sekarang memakai kitab yang sudah bercampur aduk dengan ajaran baru bernama buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Parakan, Padale itu? Ya atau tidak? Atau kitabnya Yahudi masih murni, belum dimasukkan ajaran-ajaran yang membinasakan? Jawab. Silakan. Dari tadi saya sudah bilang, Abang Juma tidak pernah membaca perkataan saya. Saya sudah katakan, orang Yahudi saja menolak Yesus. Kamu mengatakan bahwa segala tulisan-tulisan Petrus, Markus, Lukas itu dimasukkan kepada Torah, kitab-kitab orang Yahudi. Saya sudah bilang tadi, orang Yahudi sendiri itu menolak Yesus. Nah, tentang hal-hal pengajaran yang Udah bang. pengajaran Pak, dengar baik-baik Juma. Udah. Nonsense, bullshit, tidak ada poin. Nol. Kalian memang cinta ajaran palsu itu. Kalian suka ajaran palsu. Itu sudah takdir kalian. Dengar baik-baik. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Udahlah. Udah. Udah bang. Pengajaran palsu itu adalah wa taqwaha. menolak Siapa penelitian yang memasukkan Kristus dan ajaran kebangkitannya. baru? Siapa yang memasukkan ajaran baru yang membinasakan ke dalam kitabnya Yahudi? Udah, itu aja dulu jawab. Gak usah bernarasi kemana-mana. Tidak ada yang memasukkan. Nah, sekarang di Ajaran Yesus sinagoge, itu membinasakan. apakah ada buku Lukas? Sekarang, apakah Saya di tanya sinagoge ada. di kitab Tanakh? Tunggu. Dengar. Apakah di sinagoge ada menempel buku Lukas, buku Markus, buku Roma, Galatia? Apakah ada di sinagoge buku-buku itu menempel di kitab Tanakh? Jawab, ada atau tidak ada? Iya, memang jelas tidak ada. Oke, udah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu siapa yang memasukkan kemudian buku-buku baru ini ke dalam kitabnya orang Yahudi? Siapa? Lalu membentuk sekte baru di luar Oke, Yahudi. baik. Siapa? Jawab. Oh mama mama, suruh anakmu ini jawab. Jikalau kamu Siapa yang menggabungkan kitab Tanakh dengan buku-buku baru di luar Yahudi lalu membuat sekte baru? Nama rumah ibadahnya gereja. Siapa itu yang memasukkan ajaran-ajaran baru? Islam. Sadarlah kawan, sadarlah kalian selama ini sudah 2000 tahun ketipu oleh misionaris. Sadar. Misionaris menumpangi penjajah ketika masuk ke Nusantara mencari pengikut untuk perpuluhan. Sadar, kembali kepada kebenaran, jalan lurus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sadarlah, renungkan itu.
renungkan. Kami Islam datang membawa Quran hanya sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang berakal sehat dan ancaman neraka bagi mereka yang zalim. Al-Quran tidak dimasukkan ke dalam Torah. Makanya di Al-Quran itu murni. Nggak ada kitabnya Yahudi lalu kami tempelkan Al-Quran. Nggak ada. Kalian ini bangsa asing menempelkan kitab kalian masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi. Oh, parah ini, parah. Kalian tidak pernah sadar. Kalau dijelaskan, Bang Suma penghujat, Bang Suma penista agama, tangkap. Itu aja terus. Padahal kita hanya ingin menyampaikan kebenaran, menyadarkan saudara pada poin-poin yang berdalil dan berdata, bukan asumsi belaka. Saya kira begitu. Silakan Bang, Anda mau disampaikan? Bang Duma. Bang Siap. Juma. Iya. Jadi aku ada pertanyaan Bang Jum, kan? Oke. Masalah tentang tulisan Alkitab itu kan gitu. Yuk. Itu Alkitab itu artinya kalau di Al-Quran artinya apa Bang? Kitab tunggal, satu kitab yang otoritas ilahi, wahyu, satu kitab yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kata Alkitab itu satu kitab. Kalau banyak kitab, Al-Kutub. Jadi Alkitab satu kitab kan? Kalau banyak Iya. kitab Al-Kutub. Al-Kutub bahasa Arabnya ya. Tetapi kalau di Alkitab kami itu banyak buku ya. Kalau kita Nah, makanya aku bilang nggak cocok pakai kata Alkitab. cuman gini Bang, yang ku pertanyakan pertama kali ya zaman sekarang inilah kan dibilang Alkitab ini kan gitu. Bible pertama kan Bible kan gitu, Bible. Iya. Jadi pertama kali diresmikan Alkitab di Indonesia ini kan gitu. Itu bukan ibaratkan meresmikan itu bukannya hanya orang Kristen kan gitu. Tetapi tokoh-tokoh agama juga di Indonesia ini ya mayoritas kita Muslim kan gitu. Pemimpin-pemimpin kita kan gitu. Kenapa Alkitab itu diresmikan di Indonesia? Ya karena memang orang Kristen menamai kitab mereka dengan Alkitab. Udah selesai. Artinya secara tidak langsung saudara kami Kristen itu membenarkan Islam. Karena mencontoh Islam. Kenapa enggak menggunakannya dengan kitab Veda atau Mahabharata? Kenapa harus nama lain Al-Quran yang dipakai? Berarti saudara kami Kristen menguntungkan kami Islam ini. Bukan karena di Indonesia ini mayoritas kita Muslim Bang. Nah itu dia makanya. Itu Bukan juga. karena- itu kan meresmikan Alkitab itu kan bukannya tokoh-tokoh Kristiani juga, tetapi yang meresmikan itu tokoh-tokoh kita Muslim juga kan gitu. Iya, kan ceritanya gini Bang. Kan ceritanya gini. Anda seorang pengusaha. Anda ingin bikin perumahan. Nama perumahannya pakai nama Bang Suma. Kompleks perumahan Bang Suma. Senanglah aku. Nama aku naik. Nah, datanglah penjajah, penguasa kala itu. Di mana-mana dia berkuasa. Ketika diterjemahkan kitab penguasa masuk ke dalam bahasa Melayu, dipakailah kata Alkitab. Ya umat Ya. Islam mana yang mau menolak itu pada saat itu? Tetapi muncul pertanyaannya selanjutnya kan gitu. Seperti Bang Juma selalu mengapakan yang namanya Alkitab ini, bahwa Alkitab ini nama dengan kayak pertanyaan ini yang suka kepalsuan kan gitu. Ya, Nah, karena tidak tapi- cocok. Tunggu Bang, itu kan abang sekarang bertanya seperti ini kan gitu. Ibaratkan abang menolak kan gitu, tidak terima kan gitu. Tetapi kenapa di saat pertama kali diresmikan Alkitab itu, kata Alkitab itu, walaupun itu diambil dari kata tulisan Arab dari Al-Quran kan gitu, Tetapi kenapa awal pertama kali diresmikan tidak ada yang membantah dari kita mayoritas Muslim atau tokoh-tokoh kita Muslim? Pemimpin kita. Indonesia jauh sebelum merdeka
Bible sudah berubah nama menjadi Alkitab, Bang. Belum ada Majelis Ulama Indonesia, belum ada negara Indonesia. Orang Kristen sudah menggunakan kata Alkitab. Mereka sudah nyaman dengan istilah itu. Ketika Indonesia merdeka, sebelum merdeka Indonesia. Sudah dipakai kata Alkitab dari abad ke-17. Iya, tetapi kan di saat sebelum Indonesia merdeka, setidaknya kan kalau untuk pemimpin pasti ada, tetapi belum dikatakan presiden atau apa kan gitu. Tetapi sebagai pemimpin kan gitu. Iya kan, maksudnya gini, ketika muncul agama di luar Islam menggunakan kata Alkitab, ya kami umat Islam senyum-senyum aja. Ini apa maksudnya agama baru ini? Apa maksudnya mereka ini? Kan kita nggak boleh mencampuri urusan agama orang kan? Iya, tetapi kan gini Bang, abang kan sekarang ini kan menolak kan gitu, menolak ibarat membantah gitu, kan gitu kan? Sekarang ini status saya sebagai pengingat Dan bukan pembantah. Bukan, saya pengingat dan yang meluruskan. Sekarang permasalahannya ada di saudara kami Kristen. Mau tidak kalian dirugikan begitu banyak oleh lembaga kalian sendiri? Yang diuntungkan kami umat Islam. Kalian yang dirugikan. Gimana ya? Itulah yang saya bingungkan Bang, kan gitu. Di saat sekarang ini kan ibaratkan abang mengingatkan kan gitu bahwa Alkitab itu sebenarnya kan dari kata Al-Quran kan gitu. Iya, jadi Makanya, gini Bang. Makanya Gini. aku bilang. Nah, Jadi gini, Alkitab itu nama lain Al-Quran. ya. Menurut saudara, apakah Anda merasa bangga, apakah Anda merasa dirugikan, atau Anda merasa bangga nama kitab Anda itu ternyata nama lain dari Al-Quran? Anda bangga, Anda senang, atau Anda tidak suka? Sebenarnya gini Bang, kalau kita banyak kan, namanya kita juga di Indonesia ini mayoritas Muslim kan gitu. Jadi kita mengikut, Berarti Anda senang? Kalau yang manusia banyak karena diterima sebagai Alkitab, kita terima sebagai Alkitab di Kristen ini, buku kita itu, buku suci kita itu Alkitab. Ya berarti senang kan, sama-sama ibarat sama menerima. Berarti dengan kata lain, agama Anda disuplai dari Al-Quran. Hebatnya itu di situ. Anda senang, kami happy. Muncullah pertanyaan, yang menyuplai kata Alkitab ini untuk dijadikan ke buku suci kami, kan gitu. Jadi tujuannya gini loh Bang, sebenarnya kami ini sekarang ini nggak salah, tetapi awal orang yang pertama kali mendirikan atau membuat nama Alkitab di Kristen kami, buku Alkitab itu kan gitu. Sebenarnya kami tidak salah untuk saat ini Bang, karena kami ini orang yang jadi yang salah, kita penerus. Jadi yang salah siapa? Kalau yang salah kita Bang, gini loh Bang, kalau abang misalnya mengkomplain atau mengapa tentang buku Alkitab, tulisan Alkitab kami, kenapa tidak disalahkan dengan yang pertama kali yang meresmikan bahwa buku Alkitab itu diambil dari Al-Quran, kan gitu. Ya nggak perlu. Bahkan dulu Kristen masuk ke Indonesia itu ada kata Ka'bah diambil, Isa Al-Masih diambil. Isa Al-Masih nggak ada Bang, Isa Banyak. Al-Masih. Ada. Nanti baru dirubah. Baru-baru aja tahun kemarin dirubah. Kenaikan Isa Al-Masih dirubah, kenaikan Yesus Kristus kan baru-baru dirubah. Gereja-gereja di Indonesia masih banyak mengatasnamakan gereja Isa Al-Masih. Masih ada gereja Kalam Ilahi, masih ada. Sekolah tinggi Kalam Ilahi, kan istilah-istilah Al-Quran semua itu dipakai. Iya. Tetapi kalau kami di gereja Protestan ini, Kristen Protestan ini, Isa Al-Masih itu di Alkitab kami nggak ada namanya Isa Al-Masih, tetapi Yesus Kristus. Ya dulu waktu pertama kali diterjemahkan ke Indonesia. Sekarang pun Dulu ada Bang. pertama kali. Sekarang pun nggak ada juga.
Isa Al-Masih yang kulihat di kitabku kan gitu, di Alkitab pula kan gitu. Nggak pernah aku lihat Isa Al-Masih tulisannya gitu loh. Tetapi iya, kalau iya. tapi kalau di kalender atau di mana kan gitu dikatakan Isa Al-Masih kan gitu. Iya. Oke. Oke. Kemungkinan di kitab-kitab yang lain itu mungkin kan gitu. Yang kitab-kitab baru sekarang ini, Alkitab baru sekarang ini mungkin ada tertera di suatu gereja ataupun di gereja baru yang dikatakan Isa Al-Masih berlaku kan gitu. Tetapi kalau namun di gerejaku lah contoh di Kristen Protestan ini di GKPI itu tidak ada Isa Al-Masih tentang nama tertera Isa Al-Masih langsung Indonesianya gitu loh. Tetapi Yesus Oke. Kristus. Gimana lagi tuh Bang? Oke. Coba kan Oke. Baiklah, nanti kita cari ya. Nanti kita cari apakah ada atau tidak ada lagi kan gitu. Kita mau maghrib dulu Bang. oke abangku, oke Bang Jum. Ya, makasih ya saudara ya. Di sini sudah Oke, waktu Pak. masuk maghrib soalnya. Nanti kita lanjut lagi habis isya teman-teman. Teman-teman non muslim yang belum sempat saya naikkan, silakan aja hadir sebentar. Habis isya kita kumpul lagi di sini bahas tema kita ini. Oke, Bang Merpati Putih. Makasih ya. Abangku. Ya Bang. Makasih. Siap, kita turunkan ya. Oke Bang. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi memang agak berat memang karena aku udah terlanjur cinta, udah terlanjur sayang, udah terlanjur cinta. Ya mau kayak mana lagi? Udah terlanjur mau ditinggalkan. Ya gimana? Udah mendarah daging, tidak ditinggalkan. Oh ternyata milik Islam. Jadi memang agak berat. Jadi solusinya gimana? Solusinya naik komalnya Bang Suma. Belajar mendalami tentang kekristenan. Bertanya tentang Islam, silakan aja. Tetapi yang Anda harus pahami dulu adalah bagaimana mensinergikan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Kalau ajaran Yesus dan ajaran Kristen sudah klop satu paket, baru top. Seperti Nabi Muhammad dengan Islam satu ajaran. Nabi Musa dengan Yudaism satu ajaran. Nabi Muhammad dengan Islam satu ajaran. Yang jadi tidak satu ajaran ini Yesus dan Kristen itu berat aku katakan kawan, berat. Tapi itulah kenyataannya. Ya. Jadi kalau masih kurang paham betul, naik lagi nanti di sini ya. Kita maghrib dulu, kita ibadah dulu, kita sembah Tuhan yang menciptakan seluruh para nabi, seluruh manusia, termasuk yang menciptakan anak Maria, ya. Kita ibadah dulu. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.